يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Fulus bisa dicari, teman. Rumah yang terbakar bisa dibangun lagi. Berapa banyak kita melihat perkampungan yang dibakar, kemudian dibangun menjadi perkampungan yang lebih indah. Tapi waktu nggak bisa. Lu kan Anda punya waktu, ini waktu baru, bukan waktu yang lama. Waktu yang lama sudah berlalu. Ketika matahari tenggelam tadi selesai. Kalau antum anak tadi belum bersolawat kepada Nabi SAW, antum belum solawat. Apakah bisa dimundurkan waktu itu? Tidak bisa. Makanya orang-orang barat, ya bukan cuma barat ya, mungkin berbagai manusia, mereka membuat sebuah hayalan, mesin waktu. Dia bisa balik jadi anak kecil lagi. Dia bisa balik masa muda lagi untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Nggak bisa. Dia ingin, dan memang manusia ingin, tapi nggak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman ya di surat Al-Munafiqun ayat 10-11 ya, atau ayat 9 sebelumnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari apa? Dari zikrullah, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang sibuk ya, bekerja, ngumpulin harta demi anaknya, sibuk ngantar anaknya belanja, sibuk mendidik anaknya untuk urusan dunia, lupa dengan zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk, jemaah. Kita tahu dunia itu terkutuk, terlaknat, dan semua yang di dunia itu terkutuk, jemaah. Apa yang antum lihat? Apa yang antum sentuh? Semua akan sirna, jemaah. Itu tempat terkutuk. Jember akan hilang dari peta. Indonesia hilang. Bagaimana dengan gedung tinggi yang ada di Dubai sana, yang jadi kebanggaan orang-orang di sana? Bahkan di Dubai mungkin ada banyak gedung-gedung besar ya, yang dibuat untuk dikenang. Nggak ada. Akan hancur. Bagaimana dengan orang-orang yang membuat bunker-bunker di dalam tanah supaya tidak hancur? Hancur. Kenapa? Karena tempat ini terkutuk. Apa yang tidak terkutuk? Kalau bicara amalan yang tidak terkutuk, pekerjaan yang tidak terkutuk adalah zikrullah wa mawala. Mengingat Allah dan semua ketaatan kepada Allah, itu nggak terkutuk. Jadi kalau antum melakukan ketaatan nggak terkutuk. Tapi kalau antum melakukan hal-hal yang mubah, ya hilang waktu antum. Itu kalau bicara perbuatan. Manusia yang tidak terkutuk siapa? Siapa? Alimun au muta'allim. Kata Nabi SAW. Kalau bicara manusia yang jumlahnya 8 miliar ini, siapa di antara mereka yang tidak terkutuk? Alimun au muta'allim. Orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Ilmu apa? Berarti orang-orang nggak terkutuk yang kuliah Ustaz. Anak-anak yang sekolah, kalau yang dipelajari adalah tentang bagaimana membangun jembatan menuju ke surga, nggak terkutuk. Kalau yang dia pelajari itu.
Bagaimana tatkala dia melewatin sirat dia tidak terkena sentuh api neraka. Bagaimana dia bisa menikmatin buah makanan tanpa takut sakit. Bagaimana kalau dia belajar untuk menjadi terus muda dan tidak pernah tua, dia nggak terkutuk. Bagaimana kalau dia itu belajar tentang bagaimana mendapatkan wanita-wanita yang cantik yang akan terus muda dan tidak pernah tua. Kalau itu yang menjadi target dia belajar, dia nggak terkutuk. Tapi kalau target dia belajar hanya membangun rumah di muka bumi ini, hanya mencapai karir dan menumpuk uang yang banyak, dia terkutuk. Kenapa? Itu ditinggal. Jadi orang yang tidak terkutuk adalah orang yang belajar keabadian. Saya mau abadi. Ya, bisa. Saya ingin tetap muda. Bisa. Saya nggak mau sakit-sakitan. Bisa. Beberapa waktu yang lalu, Meta itu menciptakan dunia hayalan. Apa namanya? Metaverse. Masih ada? Hah? Anda nggak tahu? Metaverse. Bagaimana orang itu yang sakit bisa nggak sakit di sana? Yang lemah bisa kuat. Yang rumahnya jelek bisa indah. Tapi itu hanya hayalan. Nggak laku gitu loh. Manusia mau kenyataan, ya bisa. Maka tadi tatkala yang antum pelajari bagaimana antum abadi, kekal, maka antum nggak terkutuk. Adanya di mana? Ya di Islam ini. Bukan berarti kita nggak boleh belajar ilmu dunia loh. Belajar silahkan. Tapi agama jangan diabaikan. Profesor bagus. Tapi jangan lupa jadilah profesor yang tahu jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Yang tahu apa saja pembatal-pembatal wudu. Yang tahu tata cara bagaimana tayamum. Karena ada orang yang mungkin terkenal, tersohor, berpangkat tinggi, tayamum nggak tahu. Di tempat yang seharusnya dia berwudu, dia tayamum. Di tempat yang harusnya dia sholat, dia malah nggak sholat. Karena menurut dia enggak lah, baju anak kurang bersih. Maka tadi jangan sampai harta kita. Kalau bicara harta ya kendaraan kita, rumah kita, usaha kita, pabrik kita, jabatan kita, membuat kita lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Apalagi kok sekedar permainan belaka aja. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun. Divonis sama Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Waktunya habis, ternyata dia belum bisa memanfaatkan dengan baik waktu tersebut. Lalu Allah mengatakan wa anfiqu. Orang ketika bekerja mengumpulkan harta, di dalam hatinya ada kecintaan kepada harta itu, jemaah. Siapa yang enggak cinta sama harta? Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian tuh cinta sama harta, cinta mati. Yang terkadang kita lupa dengan hak orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kita lupa dengan halal haram. Maka Allah katakan engkau mengumpulkan harta itu, setelah dapat diapain? Infakkan. Buat apa? Ya buat keabadianmu. Maka subhanallah bagaimana para salafus soleh itu. Di antara mereka kalau ada orang miskin yang minta-minta ke rumahnya, dia senang sekali jemaah. Bahagia. Dia keluarkan uang atau apa dia berikan kepada orang ini. Alhamdulillah kata dia.
Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkanmu ke rumahku, sehingga aku bisa titipkan harta ini untuk dibawa ke akhirat. Jadi ketika antum berikan kepada orang, antum ini titip sama orang itu. Mungkin hilang jamaah? Nggak mungkin hilang. Tentunya ikhlas ya. Tapi kalau kita titip sama orang, bisa jadi orang itu lupa. Antum titip sama anak fulus kapan? Ingat dulu waktu di Masjid Robbani, waktu habis kajian Ustaz Syafiq, anak titip 500.000 sama antum. Enggak ya, anak lupa. Wallahu a'lam bishawab, kata dia. Manusia mungkin lupa, tapi ketika antum titipkan sama Allah, yakin balik. Makanya khususnya buat perempuan-perempuan ya, Nabi SAW memberikan nasihat khusus kepada perempuan untuk banyak sedekah. Tasaddaq. Ini secara umum Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kalau antum punya duit, bukan merasa dia dapat duit itu karena usahanya, nggak usah disedekahkan. Kenapa yang diperintahkan Allah? Infakkan yang rizki dari kami. Apakah ada orang yang hidup di muka bumi ini dia mendapatkan harta bukan rizki karena Allah? Tidak ada. Tapi kadang-kala manusia lupa aja. Wah, ini hasil keringat saya. Saya banting tulang untuk mendapatkan harta. Enggak, itu rizki dari Allah. Loh, iya, tapi kan karena usaha. Oh, berapa banyak orang yang usaha nggak dikasih semua. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang yang kerjanya lebih capek daripada kita, tapi hasilnya sedikit. Antum duduk-duduk, tahu-tahu ada yang transfer fulus sama antum. Alhamdulillah. Apa kerjaan antum? Ya nggak ada, Ustaz, cuma bikin apa, tahu-tahu dapat fulus. Siapa yang kasih fulus? Allah. Maka ingat bagaimana Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya, dia langsung mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Dari Tuhanku. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, dan orang ini kalau mau mati mesti mau sedekah. Dia akan mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai engkau undur waktuku sedikit. Apa yang ingin dia lakukan? Dia nggak ingin sholat. Dia nggak mengatakan, aku mau umroh, karena selama ini belum pernah umroh. Aku mau haji. Kalau mau haji, dia minta diundur waktunya untuk haji. Nunggu berapa lama? Ya nunggu bulan Dzulhijjah lagi kan. 12 bulan tuh baru nyampe dia. Enggak, dia tahu itu butuh waktu yang lama. Kalau sholat butuh waktu lama juga sholat. Butuh wudhu dia. Ternyata yang dia inginkan cuma sedekah. Fa'asaddaq. Aku ingin sedekah. Sedekah itu bisa dilakukan dengan omongan. Dia tinggal ngomong sama keluarganya, kebun itu ya, kasihkan ke Masjid Abdillah. Berapa detik dia ngomongin? Gak lama. Dia bisa melakukan itu. Fa'asad. Atau dia mau transfer sekarang, butuh berapa detik dia transfer? Ada kiris apa? Langsung. Dia cuma ingin waktu sedikit untuk sedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang soleh gitu. Karena memang subhanallah, ketika Allah mensifatin penduduk surga itu,
Di surat Ali Imran Allah mengatakan uiddat lil muttaqin ya. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Sifat yang pertama Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi lapang dan sempit, dalam kondisi senang dan sedih. Dia tetap berinfak. Kenapa? Karena dia tahu ini loh titipan anak. Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau waktunya sudah habis, nggak ada penundaan, itu nggak ada. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan detail jemaah, dengan apa yang kita kerjakan. Jemaah rahimakumullah, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, anta la tas'al mata tamut wala aina tamut. Kata beliau, engkau jangan tanya kapan engkau mati dan di mana engkau mati. Karena urusan ini nggak perlu ditanyakan, selesai sudah. Kita bakal mati di waktu yang ditetapkan dan di tempat yang kita nggak akan pindah di tempat itu. Makanya ada orang yang waktu dia mati jam 8 malam. Dan ditulis dalam catatan dia matinya di Subandi, di IGD, di nomor sekian. Keluarga ngomong, enggak lah bapak udah tua, biar di sini sudah. Tahu-tahu habis maghrib mengatakan enggak. Salah satu anak mengatakan bapak harus dirujuk ke rumah sakit. Ribut, dibawa ke rumah sakit ya. Sampai sana mati. Apa kata keluarganya? Tuh lihat, mati sudah. Coba di rumah, mungkin enggak mati dia. Lu gak bisa gitu loh. Memang dia waktunya jam 8, tempatnya di Subandi. Ya dia akan dihantar ke sana. Jadi kalau bicara kapan dan di mana, udah hanya Allah yang tahu. Ada orang mengatakan anak kepingin mati waktu haji. Tahu-tahu dia naik pesawat jemaah, pulang haji, ya Allah, ndak mati ya Allah. Pulang kepingin karena dia berpikir kalau mati di sana husnul khotimah, kata dia. Nggak ada yang tahu. Beliau mengatakan mahma talat bika dunya, walaupun umurmu panjang di dunia ini, engkau nggak akan merasa panjang hidup di dunia ini. Makanya nanti orang-orang di akhirat itu ketika melihat kiamat ya, ketika melihat neraka, ketika melihat mahsyar ya, Allah mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka ketika melihat itu, mereka merasa hidup di dunia dulu antara pagi atau sore, bas. Seakan-akan dia bangun pagi tahu-tahu mati sudah. Pendek waktu kita itu. Nabi SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Di hadis riwayatkan Imam Bukhari, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmat itu. Dia tidak menganggapnya nikmat, sehingga dihambur-hamburkan tanpa manfaat. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Antum bisa lihat, ada orang yang ketika sehat nggak kajian, ketika sehat nggak sholat malam, ketika sehat nggak berangkat haji, sakit berangkat haji. Loh, antum kemana waktu sehat dulu? Ya belum dapat hidayah waktu itu. Sekarang udah pincang-pincang kayak gitu, ya mau gimana Ustaz? Iya. Ada orang yang tidak menghargai nikmat sehat itu dan tidak disyukuri. Memandang nikmat itu fulus. Kalau dia lihat rekeningnya nambah, alhamdulillah. Engkau dikasih sehat, engkau tidak alhamdulillah.
Orang itu baru akan merasakan nikmat sehat ini kalau sakit. Atau melihat orang sakit. Kenapa disyariatkan kita membesuk orang sakit? Kalau antum mungkin nih mahasiswa nggak punya kenalan yang sakit, antum datang ke rumah sakit. Loh betul siapa? Antum datang ke sana, mau besuk siapa? Karena antum nggak apa-apa. Antum lihat kamar-kamar yang terbuka, assalamualaikum kata dia. Antum mungkin dipandangin sama dia, siapa? Nggak apa-apa antum datang, assalamualaikum kata dia. Bawa oleh-oleh Afan, sakit apa kata dia? Ini ya Allah mudah-mudahan cepat sehat ya. Barakallahu fiik. Udah tinggal. Kira-kira keluarga yang dibesuk itu akan mikir antum siapa? Apa malaikat? Nah, karena dibilang aneh kan jamaah, tapi sebenarnya nggak aneh jamaah. Ketika antum nggak tahu mereka saudara kita, gitu. Antum datang besuk mereka, datang ke mereka. Dan ana lihat rumah sakit nggak terjaga, antum ditanyain kalau waktu besuk itu antum nggak akan ditanya gitu loh. Mau ke kamar mana? Ada sudah. Antum datang ke tempat yang paling parah-parah, tempat yang tempurungnya dibuka, ya, yang pada nggak sadar ini itu. Antum datang. Tadi sekedar untuk menyebabkan antum pulang dari sana. Alhamdulillah Allah, makasih Allah. Memang ana hari ini belum makan apa-apa, tapi engkau kasih sehat sama aku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Orang akan bersyukur. Makanya tadi sesuatu yang memang kita rasakan tiap hari kita menganggapnya bukan nikmat. Kita menghirup udara nih, antum beranggapan biasa loh. Semua orang menghirup iya, tapi kalau antum harus pakai oksigen, lalu tahu-tahu antum keluar dari rumah sakit ada tagihan oksigennya saja berapa? Nikmat yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Nih mahasiswa nih khususnya, ngapain hari-hari ini? Minggu tenang, Ustaz. Mau menghadapi ujian. Ngapain? Enggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Jadi di minggu tenang itu nikmat. Antum biasanya pagi masuk kelas, sekarang nggak masuk kelas. Bisa antum sholat duha? Iya bebas, anda bisa sholat duha dari jam 7 sampai jam 9. Ya terlalu banyak lah Ustaz. Kok terlalu banyak? Antum menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna 2 jam nggak apa-apa. Untuk sholat berat jamaah. Zikir sudah antum ana mau istighfar lah. Duduklah habis sholat duha 2 rakaat istighfar 100 kali. Kalau kemarin waktu antum kuliah nggak bisa, ini bisa duduk istighfar 100 kali selesai baru keluar. Tapi kadangkala lewat juga jamaah. Lewat. Kita nggak melakukan itu. Antum punya kesibukan apa?